Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penerapan metode tafsir maudhu'i. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Al-Farmawi, di mana Al-Farmawi sendiri adalah tokoh Islam yang ada di Mesir, di mana beliau konsentrasi keilmuannya pada bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, beliau mengemukakan mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh mufasir ketika akan menafsiri dengan metode maudhu'i dengan cara yaitu yang pertama menentukan tema yang akan dibahas, yaitu seorang mufasir itu mengambil satu tema yang menurut beliau itu penting. Setelah itu menghimpun ayat-ayat yang ayat tersebut masuk ke dalam tema tersebut. Setelah itu menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan turunnya. Jadi bisa ditelisik dari kronologis turunnya bagaimana, jadi nanti disusun. Jadi ayat yang pertama turun A, ayat yang turun kedua B, C, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami korelasi antar ayat, yaitu setelah kita mengambil ayat-ayat yang membahas mengenai tema tersebut, kemudian diambil nih ayat yang awal turun, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang seterusnya. Kemudian setelah itu dikorelasi, kemudian selanjutnya yaitu menyusun kerangka pembahasan atau outline. Jadi setelah itu disusunlah outline-nya, kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang memang berbicara tentang penafsiran tersebut. Setelah itu meneliti ayat-ayat secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat tersebut yang memiliki pengertian sama atau mengkompromikan antara yang am dan yang khos. Seperti itu. Itu langkah-langkah menurut Al-Farmawi, di mana langkah-langkah ini sering diaplikasikan oleh para mufasir-mufasir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Hazimara, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama yaitu mengenai definisi tafsir maudhu'i. Nah, tafsir maudhu'i sendiri di Indonesia dikenal dengan sebutan tafsir tematik. Sesuai dengan namanya, tafsir maudhu'i adalah tafsir yang membahas atau menjawab suatu tema tertentu. Nah, lebih dalam lagi dijelaskan oleh Prof. Quraish Shihab mengenai pengertian tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i menurut beliau adalah tafsir yang membahas mengenai suatu tema tertentu, di mana pada hal ini tafsir ini mengambil pandangan Al-Quran tentang suatu tema, di mana dengan jalan menghimpun suatu ayat yang dibicarakan, kemudian dianalisis, kemudian dipahami ayat demi ayat dengan cara yaitu menghimpun ayat-ayatnya yang membahas mengenai tema tersebut, kemudian dikaitkan juga dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan atau satu pandangan dan dengan tuntas menyangkut tema yang dibahas tersebut. Mengenai karakteristik tafsir maudhu'i, yang pertama yaitu menonjolkan suatu tema, di mana pada tafsir ini mufasir itu menonjolkan satu tema, yaitu mengambil satu tema yang memang tema tersebut itu diambil dari keseharian masyarakat atau memang diambil dari kesesuaian yang berasal dari Al-Quran. Jadi seorang mufasir itu tidak terpencar fokusnya mengenai tema ini dan tema itu. Jadi ketika mengambil beberapa ayat yang sesuai dengan tema tersebut, kemudian ditafsirkan dan lebih fokus pada tema yang beliau ambil. Kemudian yang kedua yaitu pengkajian dengan tema tersebut itu secara menyeluruh. Jadi mufasir itu mengambil tema tersebut dan dikaji secara tuntas pada penafsirannya. Seperti itu. Yaitu mengenai aplikasi penerapan tafsir maudhu'i, metode tafsir maudhu'i. Nah, langkah pertama yaitu menentukan tema. Nah, di sini saya mengambil tema tidak melampaui batas. Nah, sesuai dengan mata kuliah semester ini yaitu moderasi Islam, di mana ini membahas mengenai bagaimana batasan seseorang dalam
mengatakan moderasi Islam tersebut, kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu menghimpun ayat-ayat yang membicarakan mengenai tidak melampaui batas. Nah, ternyata ditelisik oleh peneliti bahwa ditemukan ada dua ayat yang membahas mengenai tidak melampaui batas. Nah, yaitu ada di Quran surat An-Nisa ayat 171 dan surat Al-Maidah ayat 77. Nah, penggunaan kata tidak melampaui batas pada Al-Quran yaitu dengan kata la telu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menelisik mengenai kronologis turunnya. Nah, peneliti menemukan bahwa yang pertama kali turun atau yang lebih dulu turun itu yaitu Quran surat An-Nisa, kemudian disusul oleh Quran surat Al-Maidah ayat 77 tersebut. Selanjutnya yaitu memahami munasabah atau korelasi ayat-ayat yang membahas mengenai tidak melampaui batas. Nah, ternyata setelah dipelajari ternyata sama-sama nih dalam ayat ini memang membahas mengenai bagaimana kaumnya pada masa Nabi Isa itu, bagaimana mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Mereka disuruh untuk mengikuti Nabi Isa tanpa menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan, tapi mereka malah melebih-lebihkan, yaitu mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, padahal Allah itu telah melalui Nabi Isa itu Allah telah menginformasikan bahwa Nabi Isa ini adalah utusan dari Tuhan. Nah, seharusnya kamu mengikuti jalannya. Ternyata mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Ternyata mereka itu menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Kemudian mereka juga berlebih-lebihan, Tuhan itu punya anak, punya ini dan itu. Nah, yang kita kenal dengan Trinitas gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka pemahaman pembahasan yang sempurna. Nah, setelah kita berbicara yang tadi itu, bagaimana langkah-langkah yang sebelum-sebelumnya itu, kita bahas mengenai bagaimana Quran surat An-Nisa ayat 171 dan Quran surat Al-Maidah ayat 77 dalam membahas mengenai kata la telu. Nah, ternyata ya telah dipaparkan bahwa pada ayat ini itu membahas mengenai kaum Nabi Isa yang berlebih-lebihan. Nah, dari tahapan-tahapan yang telah dijelaskan pada awal tadi dapat disimpulkan bahwa Quran surat An-Nisa ayat 171 dan Quran surat Al-Maidah ayat 77 itu membahas mengenai tidak melampaui batas, di mana pada Quran surat An-Nisa ayat 171 itu membahas mengenai bagaimana orang beragama Nasrani itu melebih-lebihkan penuhanan mereka. Nah, demikian pula ditemukan pada Quran surat Al-Maidah ayat 77, orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan, padahal Nabi Isa sendiri sudah menginformasikan kepadanya bahwa beliau itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kekafiran tersebut terjadi dikarenakan mereka itu terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga mereka menyimpang dari ajaran Islam. Nah, dari kedua ayat tersebut dapat ditelisik bahwa ayat ini itu dua ayat ini yaitu menjadi pengingat larangan untuk tidak melampaui batas, sehingga dalam beragama kita harus pada porsinya masing-masing. Nah, peringatan ini ditujukan kepada ahli kitab. Namun, apabila kita telisik lebih jauh, memang ayat ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu umat Islam dapat menjalankan ayat ini. Contohnya, ketika kita memuji orang, ya sekedarnya aja, jangan sampai melampaui batas. Nah, kemudian juga dalam mencemooh orang lain juga jangan berlebih-lebihan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.